Sobat investor semua, nah buat kalian yang mungkin punya duit lebih, ya kan, atau mungkin kalian yang ada duit lah gitu ya, udah penghasilannya di atas. Nah di video ini gue bakal ngasih tahu bagaimana caranya kalian bisa membeli ya jam Rolex menggunakan reksadana. Dalam arti mempersiapkan dananya menggunakan reksadana. Buat kamu yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi Rolex itu merupakan salah satu impian yang mungkin ada di sebagian kepala kalian. Wah, orang kaya biasanya pakai Rolex gitu kan. Wah, kayaknya gue pengen nih beli Rolex ya. Ya, untuk hal-hal seperti ini disebut dengan keinginan guys ya. Jadi ini kalau misalkan kalian emang ada duit yang spare atau duit yang kayak memang ya udahlah gitu nggak gue pikirin gitu ya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa membeli ini ya? Mungkin outcome-nya dari kalian membeli ini, kalian mungkin bisnis dengan orang atau mungkin kalian ketemu dengan orang, kalian lebih percaya diri karena kalian udah memakai Rolex gitu kan. Ada orang juga yang percaya karena dia berhasil nih, dia tanda keberhasilan dia dari Rolex ya, dia wisata ya kan. Ada beberapa orang yang mandang kayak gitu, apalagi buat pebisnis mungkin nggak sepenuhnya mereka itu menggunakan itu untuk yang kayak, oh gue pamer nih. Ada juga yang memang itu strategi dari marketing. But anyway, kalau kalian ingin mempersiapkan untuk membeli Rolex dengan menggunakan reksadana, berapa sih yang harus disisihkan setiap bulan? Oke, langkah pertama yang mesti kalian lakukan itu adalah, gue akan share screen dulu. Ya, yang pertama adalah kalian harus tahu harga dari Rolex itu sendiri berapa. Nah, harga Rolex sendiri ya di sini gue cek di salah satu toko juga ya di Shopee sih sebenarnya. Ini cuma buat acuan doang guys. Kalian mungkin beli di Rolex-nya langsung ya itu nggak apa-apa. Di sini harganya adalah 175 juta guys. 175 juta dan ini 100% original ya. Ini kayaknya juga ini nggak baru deh 175 juta. Tapi intinya ya harganya seharusnya seginian guys. Bentuknya kayak gini, Rolex GMT Master 2 ya. Oke, nah kalian udah tahu nih, berarti target harganya adalah 175 juta. Nah nanti mungkin kalian belinya di tokonya langsung lah. Ini kan cuma sebagai patokan harga aja guys ya, 175 juta. Nah langkah kedua yang mesti kalian lakukan adalah kalian bisa menggunakan aplikasi reksadana. Ya aplikasi reksadananya bisa Bibit ya. Di sini gue seneng karena di sini ada fitur goal setting. Jadi fitur goal setting ini membantu kalian untuk mencapai tujuan kalian dengan memberi rekomendasi kira-kira berapa porsi investasi per bulan yang mesti kalian lakukan sampai tercapai dana tersebut. Oke, katakan di sini tambah portofolio, ya kalian masuk gue masukin ke gadget aja kali ya, atau apa nih enak ya, hiburan, gadget aja lah. Oke, terapkan. Kita ambil contoh misalkan Rolex ya, Rolex. Oke, harganya berapa tadi? 175 juta ya. 175 juta ya, 175 juta mau tercapainya kapan? Katakan 3 tahun lagi lah gitu ya, jadi biar lu nggak berat juga Pak, sebenarnya aja lu 3 tahun juga udah pasti berat ini ya. Oke, 12 bulan ya, di 2024 akhir tahun. Oke, nah ternyata yang lu mesti sisihkan itu adalah per bulan 4.250.000. Gede banget kan gitu. Jadi kalau lo misalkan ingin membeli Rolex 3 tahun yang akan datang ya, kalian direkomendasikan untuk rutin investasi sebesar 4.250.000 ya.
Nah, di sini ini kan nominalnya gede ya guys ya, 4.250.000. Menurut gua kalau lu misalkan mau beli Rolex ini suitable untuk gaji yang 15 juta gitu ya. Kenapa? Kalau 10 juta bisa nggak? Bisa kalau misalkan kebutuhan lo kecil banget. Tapi kalau kebutuhan lo gede kan susah gitu. Jadi menurut gua ya mungkin kalau mentok-mentoknya paling sedikit mungkin lo 15 juta lah gajinya atau pemasukannya per bulan tuh 15 gitu ya. Bahkan kalau bisa lebih di atas dibandingkan itu. Nah, kalau di Robo Advisor Bibit ini, kalian udah dikasih tahu nih, proporsi reksadana pasar uang berapa, obligasi berapa, di saham berapa, dan ini semua tuh ada algoritmanya guys. Jadi, bisa jadi gua dengan lo beda, gitu. Makanya kalian, gua ajarin di sini cara makainya aja, supaya kalian bisa ngaktifasi sendiri gitu, atau melakukannya sendiri. Jadi kalian tahu ini berapa sih yang harus disisihkan gitu. Ini kan jadinya nggak bantu kita untuk mencapai target kita nih. Oke, jadi setelah ini kalian tinggal lanjut. Nah, di sini tuh jumlah yang harus tercapai 175 juta. Nah, kita nabung tiap bulannya 4.250.000 sampai tanggal 2024 Desember. Nah, jadi ini tuh dengan adanya aplikasi ini dan juga fitur ini kita bisa tracking sejauh ini kita udah sampai mana nih. Oh, kita baru sampai segini. Ya udah gitu. Nanti berjalannya waktu sampai 3 tahun, kalian punya potensi untuk mendapatkan 175 juta atau dana yang terkumpul 175 juta. Mungkin kalian akan bertanya lagi, nah kan 4.250 kalau misalkan dikalikan sampai 3 tahun juga nggak mungkin 175 juta, Jess. Ya, karena dalam reksadana itu kamu bisa dapat return ya lebih besar dibandingkan bank, lebih besar dibandingkan ya kalian naruh duit di bawah bantal lah ya gitu. Jadinya ini punya potensi yang lebih besar. Kenapa itu bisa gede? Karena ya begitu guys. Itu kalian menaruh di instrumen yang berbeda gitu. Jadi nggak di bawah bantal. Tentu hasilnya lebih besar. Let's say katakan kalian tidak bisa mencapai nominal segini ya karena mungkin di bulan berapa kalian penghasilan turun jadi 3 juta dan lain sebagainya. Katakan terkumpulnya cuma 150 juta ya gitu. Nah, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa cari jam yang ekspensif juga, entah itu Rolex juga dengan harga yang segitu gitu. Dan gue yakin itu harusnya ada sih gitu. At the end of the day lo tetap masih bisa beli Rolex. Nah, di sini bukan berarti menjanjikan keuntungan ya guys, yang menjanjikan bakal segini, enggak. Tapi aplikasi ini tuh nggak bantu kita tracking sejauh mana kita udah bisa sekarang nih kemampuannya udah sampai mana. Dan juga namanya kalian berinvestasi di reksadana ya, kalian itu bakal memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan kalian naruh di bank kayak gitu. Jadi ya berbeda instrumen, berbeda hasil juga, tentunya itu akan semakin gede potensinya, semakin menolong kita juga. Seperti itu sih. Jadi jangan menganggap ini bakal menjanjikan keuntungan, tapi di sini kalian bisa terbantu nih gitu dan kalian bisa dapat potensi yang lebih besar. Dan along the way selama 3 tahun ini yang gue masih kasih tahu adalah bakal ada penurunan-penurunan juga yang terjadi. Jadi kalian jangan berharap bahwa bakal mulus saja gitu. Enggak, pastinya akan ada penurunan, tapi nantinya dalam jangka panjang berdasarkan sejarah itu bakal naik. Itu berdasarkan sejarah guys gitu. Jadi ya intinya yang paling susah itu adalah kesabaran. Kalau kalian bisa sabar, kalian bisa tahan, ya tentu kalian yang bisa berhasil gitu sih. Nah, buat kalian semua pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan banyak ya soal reksadana itu gimana, bagaimana mereka dapat keuntungan, terus juga seperti apa sih sistem reksadana itu. Nah, kalian bisa coba cek di playlist gua yang dana darurat dari awal sampai akhir. Karena di setiap video itu gue bakal memberikan edukasi yang berbeda-beda. Selain daripada perjalanan investasi gue buat dana darurat. Dan nanti kalian bisa belajar banyak tuh, gitu. Misalkan reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah paket investasi. Paket investasi itu di dalamnya adalah berbagai macam investasi. Yang tergantung daripada jenisnya apa. Gitu. Reksadana pasar uang, mayoritas deposito, ini kayak gitu. Jadi nanti kalian akan belajar lebih banyak ketika kalian menonton playlist gue di Dana Darurat. Nah, nanti juga ada menjelaskan bagaimana kalau misalkan kita meninggal gitu tiba-tiba atau apa, itu pun juga ada namanya fitur ahli waris dan lain sebagainya, itu ada semua. Jadi kalau kalian mau belajar lebih dalam bisa. Nah, terus juga kalau misalkan gaji idealnya menurut gue untuk yang segini adalah 15 juta ke atas guys. Karena kalau lu misalkan di bawah dari 15 juta berat banget segini gitu. Jadi mendingan lo nggak usah gaya-gayaan kalau misalkan di bawah dari 15 juta, saran gue gitu ya.
karena terlalu berat bebannya gitu. Tapi kalau misalkan kalian penghasilan gede, ya nggak apa-apa gitu. Itu sih suggestion gue, seperti itu. Mudah-mudahan membantu. Nah, buat sobat investor semua yang sekarang tertarik untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat nambah investasi kalian? Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi yang ada di samping subscribe, supaya kalian bisa terupdate apabila ada video-video terbaru tentang investasi tentunya. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.